warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tahani dengan NIM 25108050054, akuntansi syariah kelas B. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber saya tentang Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya juga. Mau dijawab dari siapa dulu? Kak Fadli? Oke, Kak Fadli. Untuk sila yang pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambang bintang. Nah, lambang masnya? Ketuhanan Yang Maha Esa itu bintang kan? Ya, selanjutnya. Ya, kemanusiaan yang ada bentuk ada itu merupakan. Terus yang ketiga Persatuan Indonesia itu pohon beringin. Ya. Yang keempat permusyawaratan dengan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar kan? Iya. Ya. Nah itu lambangnya apa sih? Lambangnya banteng. Betul, banteng. Terus yang terakhir itu Persatuan Indonesia itu lambangnya yang apa? Kapas. Padi dan kapas. Nah, Kalau yang kedua? yang kedua itu rantai. Iya, betul. Indonesia. Kalau kamu? Lambangnya apa? Rantai itu jadi kalau rantai ini itu melambangkan hubungan antara manusia supaya baik gitu. Kalau pohon beringin? Kalau pohon beringin jadi tempat berlindungnya Satu ya. tempat berlindung. Menaungi. Ya. Terus kalau keadilan sosial, kepala banteng itu melambangkan semangat untuk bermusyawarah. Iya, karena banteng itu hidup selalu dalam sekumpulan. Oh, tahu. Yang terakhir, Yang terakhir padi dan kapas. Padin Kapas itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Masya Allah. Yes. Ya. Tuh. Oke, lanjut pertanyaan kedua itu, menurut Anda, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Siapa yang menjawab duluan? Saya. Baik. Karena apabila negara tanpa sebuah asas dasar itu menjadikan negara tersebut tidak memiliki nilai-nilai pegangan dalam sistemnya. Jadi pada itu Indonesia para pendahulu kita merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang dimana setiap peraturan-peraturan perundang-undangan itu semua berdasarkan Pancasila. Menurut Anda silakan. Karena hadirnya Pancasila kan sebelum hadirnya Pancasila itu sudah disesuaikan dengan kondisi keadaan sosial, keadaan politikan di dalam negeri itu. Jadi pemilihan Pancasila sebagai sebagai dasar negara itu udah yang paling cocok. Jadi para founding father kita itu udah ya merancang sebaik mungkin lah gitu dasar-dasar negara yang cocok disesuaikan. Kalau menurut Arman? Kalau menurut saya sendiri itu karena Pancasila itu menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau tanpa Pancasila itu bangsa Indonesia kurang ya, jati dirinya nggak kelihatan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Tentu Pancasila sebagai dasar negara kita sangat relevan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya saja dalam masyarakat, kita dalam bermasyarakat dengan kita bermasyarakat itu sudah melaksanakan Pancasila sila kedua, itu jika kita bermasyarakat secara rukun dan damai. Lalu apabila terjadi suatu permasalahan, maka kita melakukan perundingan atau bermusyawarah. Untuk apa? Untuk menentukan satu solusi atau satu tujuan dalam suatu permasalahan. Itu kita sudah mengamalkan Pancasila keempat. Mungkin sisanya bisa dijawab. Gimana menurut Kak? Relevansinya masih cukup relevan dengan kehidupan sekarang. Misal contoh yang sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya dengan di kehidupan sehari-hari kan kita bisa lihat kan, jika kita beraktivitas itu percaya gitu terhadap keesaan Allah, itu akan akan diberikan kemudahan. Gimana?
masih relevan sih. Soalnya ini masih pedoman dari negara gitu ya. Pedoman dari negara, terus toleransi antar masing-masing perbedaan itu juga masih berjalan. Pertanyaan keempat yaitu, apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Ya, kalau dari saya sih contohnya ya, contoh sederhana itu kita itu beribadah itu sesuai agama masing-masing. Ya. Contoh sederhana. Mungkin dari ini. Apa lagi? Ya. Kalau contoh harus yang dilakukan apa yang Sehari-hari aja. sehari-hari aja. Ya. Contohnya sila ketiga itu persatuan Indonesia, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa bertemu dengan berbagai macam teman dari segala penjuru Nusantara. Kita tidak beda-bedakan antara suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera, suku Kalimantan. Kita tidak beda-bedakan, kita satu, hidup rukun dan damai. Itu sudah merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga yang ditetapkan Indonesia. Ya, Kalian? Hampir sama yang karena kan saya tahun kesini ya harus menghargai budaya yang ada di sini, beradaptasi dan sebagainya, tidak rasis ya, tidak membeda-bedakan lah yang ini jelek yang ini bagus enggak, tapi menerima semuanya. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Tantangan terbesar pengalaman Pancasila yang ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di mana setiap kita orang-orang baik itu sudah mengusahakan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tetapi para elit politik, para konglomerat itu mereka menggunakan wewenang mereka atau jabatan yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan mereka sendiri, yang dimana apabila terdapat suatu kepentingan yang disalahgunakan, itu di sisi lain ada yang haknya masyarakat mendapatkan manfaat dari kepentingan tersebut malah tidak didapatkan. Itu tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hak masyarakat diambil oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Kalian? Menurut saya tantangan terbesar pelaksanaan Iya, tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila. menurut saya adalah arus perkembangan zaman. Kan arus perkembangan zaman itu sekarang serba cepat ya. Nah, berkembangnya media sosial itu sebenarnya positif dan negatif ya. Ya. Nah, tapi penglihatan saya itu negatifnya itu justru malah banyak yang salah, Ya. banyak yang konten-konten yang menimbulkan perpecahan, yang mana itu kan menghambat pengaplikasian Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu loh. Ini udah respect ya, ternyata ada konten ini gitu yang membuat kita ini berpecah belah. Terus Ya, kalau dari saya sama juga sih. Jadi masih adanya intoleransi, ada egoisme juga di antara orang-orang. Nah, itu yang biasanya munculnya itu lewat tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya lewat konten kan itu bisa menimbulkan hal-hal nanti. Oke, mungkin cukup sekian wawancara untuk mata kuliah Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber hari ini.